Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Wajibat. Kita masih membahas nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Pembatal keislaman yang ke-10, kata penulis, al-asiru al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat As-Sajdah ayat 22, wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, kemudian dia berpaling darinya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembatal keislaman yang terakhir, yaitu pembatal keislaman yang ke-10, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala ini ada dua macam. Yang pertama, berpaling secara total. Misalnya orang yang mencukupkan diri dengan syahadatain saja, kemudian setelah itu dia tidak mau mempelajari Islam dan tidak mau mengamalkannya, tidak mau tahu tentang agama dan tidak mau mengamalkannya secara total, maunya hanya syahadatain saja. Ya, saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah. Sementara ajaran Islam yang lainnya tidak mau dia pelajari dan tidak mau dia amalkan. Orang seperti ini batal keislamannya. Al-i'radu kulli, berpaling secara total. Kemudian yang kedua, al-i'radu juz'i, berpaling secara parsial. Jika seseorang berpaling secara parsial, misalnya dia tidak mau mempelajari dan mengamalkan sebagian ajaran Islam, dan kebetulan hal itu merupakan syarat sahnya iman, maka batal keislamannya. Ya, misalnya dia berpaling dari mempelajari tauhid
dan berpaling dari mengamalkannya, maka batal keislamannya. Jadi dia berpaling secara parsial, berpaling dari mempelajari sebagian dari ajaran Islam, dan kebetulan hal itu merupakan syarat sahnya iman, ya, seperti tauhid. Tauhid ini merupakan syarat sahnya iman. Dia tidak mau mempelajari tauhid dan tidak mau mengamalkannya, maka batal keislamannya. Atau dia berpaling dari mempelajari sesuatu yang harus diyakini kewajibannya, seperti kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban haji, dan sebagainya. Dia tidak mau tahu dengan semua itu, padahal dia harus meyakini kewajibannya. Namun dia tidak meyakini kewajibannya, maka batal keislamannya. Jadi dia tidak mau pelajari tentang sholat, tidak mau pelajari tentang puasa, zakat, dan seterusnya, sehingga dia punya keyakinan yang salah. Dia punya keyakinan sholat tidak wajib, puasa di bulan Ramadan tidak wajib, haji tidak wajib. Kenapa dia punya keyakinan seperti ini? Karena dia tidak mau belajar. Maka orang seperti ini batal keislamannya. Seorang muslim harus meyakini wajibnya sholat, wajibnya puasa di bulan Ramadan, wajibnya haji ke Baitullah bagi yang mampu, dan seterusnya. Atau sebaliknya, dia berpaling dari mempelajari sesuatu yang harus dia yakini keharamannya, seperti haramnya berzina, haramnya riba, dan sebagainya. Namun dia tidak meyakini keharamannya, ya, karena nggak mau belajar tentang riba, tidak mau mengetahui tentang zina, akhirnya dia punya keyakinan yang menyimpang. Zina halal, zina boleh, riba boleh, halal, dan lain-lain. Maka orang seperti ini batal keislamannya. Jadi kalau dia tidak mau belajar, sehingga dia punya keyakinan yang menyimpang, yang harusnya dia yakini wajib, dia yakini tidak wajib, atau yang harusnya diyakini haram, dia yakini tidak haram, maka batal keislamannya. Ya, intinya perkara-perkara yang maklum fid din bid darurah, perkara-perkara yang tidak boleh tidak seorang muslim harus mengetahuinya, seperti wajibnya salat, wajibnya zakat. Ini harus diketahui oleh seorang muslim. Atau haramnya berzina, haramnya riba, dan lain-lain. Dia harus tahu perkara-perkara ini supaya keyakinannya benar, keyakinannya tidak menyimpang. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di sana ada perkara-perkara yang memang kita harus mengetahuinya, kita harus mempelajarinya, dan kita harus mengamalkannya. Ya, kalau tidak bisa batal keislaman kita. Dalil yang dibawakan oleh penulis, ya, surat As-Sajdah ayat 22. Wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Kita lihat penjelasan penulis. Wal muradu bil i'radi an dinillahi ay amma yajibu ala kulli mukallafin bi'ainihi ta'allumuhu wal amalu bihi
Yang dimaksud dengan berpaling dari agama Allah adalah berpaling dari mempelajari dan mengamalkan sesuatu yang hukumnya wajib ain bagi setiap mukallaf. Kata penulis, yang dimaksud dengan berpaling dari agama Allah adalah berpaling dari hal-hal yang wajib dipelajari dan diamalkan, ya, wajib ain bagi setiap mukallaf. Seperti apa? Wa huwa ma'rifatu usuliddin, yaitu mengetahui pokok-pokok agama. Pokok-pokok agama seperti tauhid, seperti iman, kemudian lawannya, ya, mengetahui syirik, mengetahui kekufuran. Jadi orang yang tidak mau mempelajari usuluddin, pokok-pokok agama, maka batal keislamannya. Wa ma la yasau al-muslimu wa ma la yasau al-muslim jahluhu, dan perkara-perkara yang seorang muslim tidak boleh jahil terhadapnya. Tadi sudah kita sebutkan contoh-contohnya, ya, tentang sholat, apa hukumnya sholat, dia harus tahu hukum sholat. Tentang puasa di bulan Ramadan, apa hukumnya, dia harus tahu supaya dia meyakininya dengan keyakinan yang benar. Oh, sholat 5 waktu itu wajib, puasa di bulan Ramadan itu wajib, haji, ya, wajib bagi yang mampu, zakat juga wajib. Ini yang harus dia pelajari. Kalau tidak, dia bisa kafir. Kalau dia punya keyakinan yang menyimpang gara-gara dia tidak mempelajarinya, dia meyakini salat itu tidak wajib, puasa di bulan Ramadan tidak wajib, dan seterusnya. Amma ma'rifatu tafasiliddin falaysa zalika al-murad huna, adapun mengetahui rincian-rincian agama, ya, perkara-perkara yang rinci dalam agama, maka bukan itu yang dimaksudkan di sini. Yang dimaksud di sini adalah mengetahui usuluddin dan hal-hal yang seorang muslim tidak boleh jahil terhadapnya. Adapun tafasiluddin ini tidak masuk di dalamnya, wa in kana mazmuman, walaupun, ya, tercela, ya, bila seseorang tidak mengetahuinya, tercela. Lianna ma'rifata tafasiliddin wa nahwi dzalika fardu kifayatin, karena mengetahui hal-hal yang rinci dalam agama dan yang semisalnya hukumnya fardu kifayah. Idza qama bihi man yakfi saqata al-ismu anil baqin, apabila sebagian orang, ya, telah melakukannya, maka gugur bagi yang lain, ya, dosanya atau kewajibannya gugur bagi yang lain. Kalau fardu kifayah itu kewajiban bagi sebagian orang, kalau fardu ain kewajiban bagi setiap orang. Ya, intinya kalau kita ingin selamat, ya, kita pelajari semuanya, ya, pelajari yang hukumnya fardu ain dan pelajari ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Pelajari ilmu yang hukumnya fardu ain, ini yang wajib, yang harus, dan pelajari juga ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Taib. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang dibawakan oleh penulis surat As-Sajdah ayat 22,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha." Artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, kemudian dia berpaling darinya. Makna ayat ini, la azlamu mimman zakkarahu Allahu bi ayatihi wa bayyanaha lahu wa waddahaha. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan oleh Allah dengan ayat-ayatnya, dan Allah telah menjelaskan dan menerangkan kepadanya ayat-ayatnya. Summa ba'da zalik tarakaha wa jahadaha wa a'rada anha. Kemudian setelah itu dia meninggalkannya, mengingkarinya dan berpaling darinya. Wa tanasaha ka'annahu la ya'rifuha. Ya, dia pura-pura lupa. Ya, pura-pura lupa seakan-akan dia tidak mengetahuinya. Perhatikan ayat ini, atau syahid dari ayat ini, firman Allah, azlamu. Tidak ada yang lebih zalim. Artinya, kezaliman di sini adalah kezaliman yang paling zalim. Ya, kezaliman itu banyak macamnya. Kezaliman yang paling zalim adalah perbuatan ini, perbuatan berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman yang paling zalim, yang setara dengan kesyirikan, setara dengan kekufuran, sehingga apa? Pelakunya batal keislamannya. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya. Allah sudah peringatkan dia, Allah sudah jelaskan kepadanya, Allah terangkan kepadanya ayat-ayatnya, kemudian setelah itu apa? Dia berpaling darinya, dia meninggalkannya, mengingkarinya, dia pura-pura lupa, seakan-akan dia tidak mengetahuinya. Ini perbuatan kezaliman yang paling zalim, kezaliman yang paling zalim, yang setara dengan kesyirikan dan setara dengan kekufuran, sehingga pelakunya keluar dari Islam, batal keislamannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Artinya, sa'antakimu man fa'ala dzalika asaddal intiqam. Saya akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang melakukannya dengan seberat-berat pembalasan. Waliyazubillah. Ya, karena ini kekufuran. Ini perbuatan kufur yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi dalil tentang kufurnya perbuatan ini, ya, berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya, surat As-Sajdah ayat 22. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Surat Al-Ahqaf ayat 3. Di sini jelas Allah mengatakan, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Orang-orang kafir, Allah sebut mereka dengan orang-orang kafir,
Mereka berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Jin ayat 17, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada." Barang siapa berpaling dari peringatan Rabb-nya, niscaya akan dia masukkan ke dalam azab yang amat berat. Allah akan mengazabnya dengan azab yang amat berat. Ini orang yang berpaling dari peringatan Rabb-nya. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Toha ayat 124 sampai ayat 126, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Artinya, barang siapa berpaling dari peringatanku, sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah dia, "Rabbi lima hasartani a'ma." Wahai Rabbku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulu adalah orang yang bisa melihat. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu kamu melupakannya. Maka begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Ancaman bagi orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam ayat ini Allah mengingatkan manusia agar tidak berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, dari az-zikr. Allah mengingatkan jangan sampai tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Jangan sampai kita tidak mempelajari Al-Quran dan Sunnah, dan jangan sampai kita tidak mengamalkannya. Allah mengingatkan dengan berbagai ancaman darinya. Sudah kita sebutkan ancaman-ancamannya. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan hamba-hambanya supaya mempelajari ilmu yang bermanfaat, ilmu agama Islam. Jadi Allah peringatkan jangan sampai kita tidak belajar. Dalam ayat yang lain Allah menyuruh kita untuk belajar. Dalam surat At-Taubah ayat 122 sampai ayat 123. Allah berfirman, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Ya ayyuhallazina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Artinya tidak sepatutnya bagi kaum mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Tidak sepatutnya bagi kaum mukminin semuanya pergi ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam
pengetahuan mereka tentang agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Di dalam mengatakan jangan berangkat jihad. Harusnya ada orang yang pergi untuk mempelajari tentang agama. Nanti kalau dia kembali, dia bisa memberi peringatan kepada kaumnya. Jadi harus ada orang yang belajar agama. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kamu itu. Ini orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, dan hendaklah mereka menemui kekerasan darimu, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah menyuruh kita untuk belajar. Jangan semuanya berangkat jihad. Harus ada sekelompok orang yang belajar tentang agama Islam. Kemudian dalam hadis-hadis yang lain, Nabi SAW menganjurkan umatnya supaya mencari ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu di sini ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau seseorang paham agama, maka itu tanda Allah menghendaki kebaikan baginya. Antum kalau paham agama, alhamdulillah, tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri antum. Mafhumnya, ya kebalikannya, kalau ada orang tidak paham agama, berarti Allah tidak menghendaki kebaikan pada dirinya. Orang yang berpaling dari agama, enggak mau mempelajari agama, itu tanda kejelekan dirinya. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita disuruh untuk belajar, cari ilmu, memahami agama, dan kita juga disuruh mengamalkannya. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu dan amal ini dua-duanya harus ada. Orang yang mempelajari ilmu agama, ya dia wajib mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu tanpa amal adalah tidak benar, dan amal tanpa ilmu juga tidak benar. Jadi harus ada dua-duanya. Kita pelajari agama dan juga kita mengamalkannya. Kalau ada orang yang misalnya dia hanya mau belajar saja, saya belajar saja, tapi saya tidak mau mengamalkannya, dia kafir, keluar dari Islam. Ya, belajar tauhid tapi tidak mau mengamalkan tauhid, kafir, keluar dari Islam. Atau ada orang yang hanya mau beramal saja, tidak mau belajar. Ini juga kekonyolan, ya, amalnya tidak akan diterima. Amal merupakan syarat sahnya ilmu, merupakan syarat sahnya amal. Seseorang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tidak diterima. Intinya ilmu dan amal ini harus ada. Allah Subhanahu wa taala mengutus
Rasulnya dengan membawa ilmu dan amal. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 33, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, supaya dia memenangkan atas segala agama. Al-huda di sini maksudnya ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Agama yang benar di sini maksudnya amal soleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ilmu dan amal tidak bisa dipisahkan. Ilmu dan amal tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus ada. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa min samma iftaraqan nasu binisbati lil ilmi wal amali salasa firakin. Ya, manusia berkaitan dengan ilmu dan amal terbagi menjadi 3 golongan. Al-fariqul awal, golongan pertama, allazina jama'u bainal ilmi nafi wal amali salih. Orang-orang yang menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Wa haula'i qad hadahumullahu siratal mun'ami alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan orang-orang yang diberi nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Mereka adalah sebaik-baik teman. Ini golongan yang pertama, orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Mereka telah diberi hidayah oleh Allah ke jalan orang-orang yang diberi nikmat. Kemudian al-fariqus tsani, golongan yang kedua, alladzina ta'allamul ilman nafi wa lam ya'malu bihi. Orang-orang yang mempelajari ilmu yang bermanfaat namun mereka tidak mengamalkannya. Wa haula'i humul maghdubu alaihim minal yahud wa man naha nahwahum. Mereka adalah orang-orang yang dimurkai dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang sejalan dengan mereka. Jadi dia hanya mau belajar saja, enggak mau beramal. Hanya mau belajar saja, enggak mau beramal. Ini kekufuran. Ya, orang Yahudi, mereka punya ilmu, mereka tahu kebenaran Nabi Muhammad SAW, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Namun mereka tidak mau mengimaninya. Mereka punya ilmu, namun mereka tidak mengamalkannya. Maka kufur. Mereka dimurkai. Kemudian al-fariqus salis, golongan yang ketiga, allazina ya'maluna bila ilmin. Orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Wa haula'i hum ahlut dhalal minan nasara wa manaha nahwahum. Mereka adalah orang-orang yang sesat dari kalangan orang-orang Nasrani dan orang-orang yang sejalan dengan mereka. Jadi hanya mau beramal tanpa ilmu. Hanya mau beramal tapi tidak mau belajar. Ini ahlut dhalal, ya, orang-orang yang sesat. Ketiga golongan ini Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah. Surat yang sering kita baca
di setiap rakaat dalam solat kita, baik solat fardu maupun solat sunnah. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ya jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh yang menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal. Waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Jadi ilmu dan amal harus ada, dua-duanya harus ada. Kalau tidak, imma seseorang menyerupai orang-orang Yahudi, wa imma seseorang menyerupai orang-orang Nasrani. Kalau dia berilmu, dia tidak mau amalkan ilmunya, dia telah menyerupai orang-orang yang dimurkai. Kalau dia beramal tanpa ilmu, dia telah menyerupai orang-orang yang sesat. Ilmu dan amal harus ada. Ya, harus belajar dan harus mengamalkannya. Tidak boleh berpaling darinya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian kata penulis, bisa lihat di halaman 80 paragraf yang paling bawah, wa ma aksarul mu'ridina fi hadzal zaman an ta'allumi ma yajibu alaihim min dinihim wal amali bihi. Betapa banyak orang-orang yang berpaling di zaman ini dari mempelajari apa yang wajib atas mereka min dinihim, dari agama mereka, wal amali bihi, dan mengamalkannya. Bisa kita lihat ya, di zaman ini banyak orang yang enggak mau belajar agama. Banyak orang yang enggak mau belajar agama dan enggak mau mengamalkannya. Bisa kita lihat yang ngaji dengan yang tidak ngaji, kan lebih banyak yang tidak ngaji. Yang sibuk dengan dunia, tidak mau mempelajari apa yang wajib baginya dari agamanya, dan tidak mau mengamalkannya. Banyak sekali. Ya, jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Ingat, tadi sudah kita sampaikan, Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk belajar. Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk belajar, dan Allah siapkan balasan bagi orang yang belajar. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Orang yang paham agama, itu tanda Allah menghendaki kebaikan pada dirinya. Imma zahiran au batinan, ya, baik zahir maupun batin. Fayaqa ahaduhum fi syirkil akbar wal kufri wan nifaq, sehingga mereka terjerumus dalam syirik akbar, kekufuran dan kemunafikan. Gara-gara enggak mau belajar usuluddin, hingga akhirnya mereka terjerumus dalam syirik akbar, kufur akbar, dan nifak akbar. Waliyazubillah. Nah, ini sangat disayangkan, jatuh dalam kesyirikan karena jahil. Fadlan anil haram, apalagi dalam perkara yang haram. Wa huwa la yas'ur, dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Jadi belajar ya, para pemirsa yang dirahmati Allah, belajar agama, kemudian kita amalkan. Kalau tidak, bahaya. Kita bisa jatuh dalam kekufuran, kesyirikan,
sementara kita tidak menyadarinya. Kita merasa kita muslim, padahal di hadapan Allah kita bukan muslim. Ya, na'udzubillah min zalik. Jadi harus belajar, enggak boleh berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkan. Enggak boleh, ini perbuatan kufur, termasuk nawaqidul Islam. Fa nas'alullaha ta'ala al-hidayata wal afiyata fid dunya wal akhirah lana walil muslimin. Kita mohon kepada Allah Ta'ala hidayah, keselamatan di dunia dan di akhirat untuk kita dan untuk kaum muslimin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum muslimin, menyadarkan mereka ya supaya mereka mau mempelajari ilmu agama ilmu yang sangat penting. Mereka juga mengamalkannya. Kita doakan ya buat mereka. Kita senang ya mereka mau belajar. Sebagaimana kita senang ya kita bisa belajar agama. Alhamdulillah Allah mudahkan kita belajar agama, ini adalah kebaikan dan kita juga ingin saudara kita merasakan kenikmatan ini. Wala haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Wa aidan minal adillah ala ma taqaddama qawlu ta'ala, dan juga dalil yang lain dari pembahasan ini surat Al-Ahqaf ayat 3 tadi sudah kita bacakan. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallazina kafaru amma unziru mu'ridun. Orang-orang kafir mereka berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Allah mengatakan dengan tegas, dengan jelas, Allah sebutkan mereka dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir berpaling dari apa yang mereka diperingatkan darinya. Fadallat hazihil ayatu ala kufril mu'ridi anid din. Ayat ini menunjukkan kafirnya orang yang berpaling dari agama. Ya, karena Allah mengatakan wallazina kafaru. Wa sayati ziyadatu kalam ala zalika inda zikril kufril akbari wa anwa'ihi insyaallah taala, dan akan datang ya penjelasan tambahan mengenai hal ini ketika pembahasan kufur akbar dan macam-macamnya insyaallah. Ya, nanti akan ada penjelasan tambahan mengenai pembahasan ini ketika membahas kufur akbar dan macam-macamnya insyaallah taala. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali kami ingatkan, kita sebagai orang Islam, kita wajib mempelajari agama Islam, terutama yang hukumnya fardu ain. Terutama yang hukumnya fardu ain. Kemudian setelah kita mengetahuinya ya kita mengamalkannya. Kita harus mengamalkannya karena ilmu dituntut untuk diamalkan. Dan kita akan ditanya ya pada hari kiamat, kita akan ditanya apa saja ilmu yang sudah kita amalkan. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan, summa yu'ta bil alim fayuqalu lahu madza amilta. Kemudian didatangkan seorang yang berilmu, lalu dia ditanya, madza amilta, apa yang sudah engkau amalkan? Apa yang sudah engkau amalkan dari ilmumu? Fayaqulu ta'allamtu fika al-ilma wa 'allamtuhu. Kemudian dia pun berkata, saya belajar ilmu dan saya mengamalkannya karena engkau. Namun Allah Subhanahu wa taala berkata, kadzabta. Ya, kamu bohong. Walakinnaka ta'allamta liyuqal huwa alimun. Kamu bohong
Kamu belajar supaya kamu dibilang alim, orang yang berilmu. Faqad qil, dan hal itu sudah diucapkan, sudah dikatakan. Ya, orang-orang mengatakan fulan alimun, fulan berilmu. Fa yushabu ilan nar, kemudian orang tersebut diseret ke neraka. Jadi yang pertama kita akan ditanya tentang ilmu kita, apa yang sudah kita amalkan. Yang kedua, dalam menuntut ilmu kita harus ikhlas. Kita harus ikhlas karena menuntut ilmu itu ibadah. Namanya ibadah harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka kita terancam. Ya, seperti orang yang disebutkan dalam hadis ini, dia belajar supaya dia ingin dipuji, ingin disanjung, supaya dibilang orang alim, orang yang berilmu. Maka dia pun diseret, kemudian dimasukkan dalam neraka. Waliyazubillah. Ya, jadi wajib belajar, wajib menuntut ilmu, kita ikhlas dalam menuntutnya, kemudian juga kita punya kewajiban mengamalkannya, dan juga wajib ikhlas dalam mengamalkan ilmu. Jadi ikhlas ini harus selalu ada. Ikhlas dalam menuntut ilmu dan ikhlas dalam mengamalkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Taib, sebelum kita tutup ada pertanyaan ya. Ustaz, bagaimana cara kami belajar ibadah yang benar karena kami sudah ke sana? Ana ulang ya pertanyaan. Ustaz, kami baru muallaf. Bagaimana cara kami belajar ibadah yang benar? Karena kami sudah ke sana kemari menemukan berbagai macam cara ibadah berbeda-beda dan variasi. Taib ya. Jadi belajar wajib bagi setiap muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Baik muslim yang sudah lama ya masuk Islam, dia tetap wajib belajar. Apalagi orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam ini wajib belajar. Kalau orang yang sudah lama masuk Islam saja wajib belajar, apalagi orang yang baru masuk Islam, dia punya kewajiban untuk belajar. Ya, sampaikanlah kepada mereka, orang-orang yang baru masuk Islam, hal-hal yang wajib atas mereka. Taib. Jadi carilah kajian-kajian yang membahas tentang usuluddin, ya, pokok-pokok agama, ya, kajian tentang tauhid, kajian tentang akidah, ya, karena ini fardu ain, ini yang paling utama. Annal ibadah la tusamma ibadah illa ma tauhid. Jadi memang benar ya, Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Tapi ibadah di sini maksudnya tauhid. Ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang benar itu ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang disertai dengan tauhid. Annal ibadah la tusamma ibadah illa ma tauhid. Ibadah itu tidak dinamakan ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Ibadah yang hanya dipersembahkan kepada Allah, ya, tidak sebagaimana ibadahnya orang-orang musyrik. Mereka tidak dinamakan orang yang beribadah karena ibadah mereka di samping ditujukan kepada Allah, mereka juga memalingkannya kepada selain Allah, sehingga tidak disebut mereka beribadah. Jadi yang perlu dipahami, ibadah harus ditujukan kepada Allah, ibadah harus dipersembahkan kepada Allah. Kemudian ibadah yang kita lakukan sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai ajaran Nabi. Taib.
Kalau seandainya dalam tata cara beribadah artinya itu berbeda-beda ya, dan itu berdasarkan dalil, ya tidak ada masalah ya dalam tata caranya ya. Tapi dalam pokoknya kita sama. Misalnya sholat subuh ya 2 rakaat ya. Semua orang sholat subuh 2 rakaat. Kalau sholat subuhnya 3 rakaat, 4 rakaat ya tidak sah. Ya, adapun sholat subuhnya ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut ya. Ini masalah-masalah khilafiyah di antara para ulama ya, dan masing-masing punya dalil. Tapi sholat subuhnya semuanya sama 2 rakaat. 2 rakaat. Adapun tata caranya kita mengikuti sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Selama ada dalilnya ya, dalilnya sahih, kemudian juga menurut kita saya lebih condong kepada ulama yang berpendapat demikian karena ada dalilnya, maka tata cara saya demikian. Misalnya saya tidak pakai kunut subuh, maka silahkan ya. Jadi selama ada dalilnya, maka ibadah tersebut ibadah yang benar, ibadah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya yang perlu diperhatikan dalam ibadah, satu ikhlas, yang kedua mutaba'ah ya, sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi ya, tetap belajar, cari kajian-kajian yang membahas usuluddin, kajian-kajian yang membahas tentang akidah, tentang tauhid ya, karena ini hukumnya fardu ain, ini wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.